Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Maulidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, hakikat, tujuan, dan esensi kurikulum pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pengertian hakikat sendiri menurut Samsul Susilowati, yaitu suatu masyarakat yang baik di mana para anggotanya dapat berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan nilai-nilai budaya manusia yang baik di kemudian hari. Sedangkan secara umumnya hakikat pembelajaran IPS itu bagian kurikulum sekolah yang terpenting adalah membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS. Ada 3. Yang pertama, memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat maupun lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan kompetensi dalam masyarakat majemuk baik di tingkat lokal maupun global. Yang ketiga, pengertian dari esensi kurikulum pembelajaran IPS yaitu menanamkan dan memahamkan peserta didik terhadap isu sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai esensi kurikulum IPS SD 2006 di kelas rendah. Nah, dalam esensi kurikulum IPS SD 2006 di kelas rendah, terdapat identifikasi peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial. Nah, yang pertama yaitu peristiwa. Nah, peristiwa merupakan hal-hal yang pernah terjadi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Yang kedua yaitu fakta. Fakta merupakan sesuatu hal yang telah diketahui kebenarannya dan mempunyai alasan untuk mempertajam teori yang telah ada. Dan yang ketiga yaitu konsep. Konsep sendiri merupakan pengungkapan abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu gagasan atau peristiwa. Dan yang keempat yaitu generalisasi. Generalisasi ini berhubungan dengan konsep dan berisi pernyataan yang tidak terkait pada situasi tertentu. Nah, dalam esensi kurikulum IPS SD 2006 di kelas rendah ini juga terdapat nilai, sikap, dan keterampilan. Nah, nilai ini bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap orang lain, sedangkan sikap yaitu kesiapan seseorang yang berkaitan dengan aspek kognitif untuk memperlakukan orang lain atau objek. Nah, nilai dan sikap ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Sikap yang diperoleh seseorang itu ditentukan dari banyaknya nilai yang dianutnya. Nah, nilai itu juga dapat mempengaruhi kesiapan seseorang yang untuk mewujudkan suatu perilaku yang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Nah, dalam proses pembelajaran yang terencana dan terprogram diharapkan menghasilkan suatu keterampilan-keterampilan. Nah, keterampilan itu diantaranya yang pertama yaitu keterampilan intelektual. Nah, keterampilan intelektual ini diperoleh dari pengetahuan dan informasi yang bersifat fakta atau opini. Nah, dalam memperolehnya itu bisa dari menafsirkan informasi dari berbagai sumber. Contohnya yaitu dalam proses pemecahan masalah, kemudian menganalisis masalah seperti itu. Kemudian keterampilan yang kedua yaitu keterampilan personal. Keterampilan personal ini pemahamannya lebih menekankan pada keterampilan yang bersifat mandiri. Contohnya yaitu berkaitan dengan kreativitas, begitu.
Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini siswa itu diharapkan dapat berkomunikasi, kemudian dapat bergabung dengan lingkungan yang ada di masyarakat. Contohnya bisa bekerja sama dengan teman yang lain, kemudian dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, dalam esensi kurikulum IPS SD 2006 di kelas rendah ini juga terdapat keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan. Nah, keterkaitan ini digunakan untuk mengorganisasikan komponen isi bahan ajar yang digunakan. Nama saya Muhammad Randy Khairul Arizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS SD 2006 di kelas tingkat tinggi. Poin pertama, peristiwa, fakta, konsep generasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 di kelas tinggi. Peristiwa dan fakta dalam konteks pembelajaran IPS mempunyai esensial dalam proses berpikir, sehingga keduanya memberikan bahan mentah sebagai pilar-pilar kegiatan intelektual dan fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Poin yang kedua, nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas tinggi. Nilai dan sikap harus ditanamkan sejak dini kepada peserta didik, sehingga dapat mengembangkan dan menemukan sendiri ukuran-ukuran nilai yang dihayati dengan sungguh-sungguh. Menurut Noto Nagoro, 3 hal yang harus ditanamkan pada peserta didik. Yang pertama, nilai material, yakni segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani peserta didik. Yang kedua, nilai vital, yakni segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. Yang ketiga, nilai kehormatan, yaitu segala sesuatu yang berguna untuk rohani manusia. Selanjutnya, poin yang ketiga, keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 di kelas tinggi. Aspek keterampilan kemampuan analisis dalam pembelajaran IPS hanya dapat diperoleh jika guru mengintegrasikan aktivitas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran dengan memberi pengalaman belajar yang mengacu pada pencapaian keterampilan. Guru dapat membuat keterampilan siswa melalui tabel keterampilan intelektual, personal, dan sosial yang dilakukan melalui observasi. Bahwasanya pengalaman berharga yang diperoleh dari individu masing-masing peserta didik dapat memudahkan guru dalam menyampaikan suatu materi, sehingga peserta didik lebih cepat memahami materi tersebut. Guru dapat mendorong peserta didik berpikir realistis sehingga bisa mengembangkan sikap dan keterampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Indah Jayanti, NIM 12205183304. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi dari teman sebelumnya, yaitu tentang contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, keterampilan, intelektual atau analisis, personal, dan sosial pada kurikulum IPS SD kelas tinggi. Nah, misalkan contohnya yaitu yang pertama, materi. Materinya yaitu meliputi seperti perjuangan para tokoh pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, yaitu pada zaman pergerakan nasional. Kemudian kompetensi dasar atau yang harus dicapai yaitu mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, untuk selanjutnya yaitu indikator
pergerakan nasional dan arti dari Sumpah Pemuda sebagai pemersatu dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembagian seperti dalam ranah-ranahnya, yaitu yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif ini itu meliputi pengetahuan. Nah, jadi diharapkan peserta didik mampu menceritakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional beserta tokoh-tokohnya, kemudian menerangkan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Dan yang selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini meliputi sikap yang diharapkan setelah mendapat materi ini, yaitu menghayati jasa para pelopor pergerakan nasional, kemudian mengapresiasi jiwa Sumpah Pemuda. Nah, dan yang selanjutnya yaitu ranah psikomotor atau keterampilan. Nah, di sini peserta didik diharapkan bisa mencoba melakukan wawancara untuk mengetahui apa yang terjadi tentang dalam zaman pergerakan nasional kepada tokoh setempat atau tokoh tertentu yang mengalami pada masa itu atau yang mengetahui. Nah, dan yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi. Nah, kemudian peristiwanya yaitu diketahui yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi hal yang terjadi pada saat itu. Kemudian fakta-faktanya. Fakta ialah kenyataan. Jadi kita dapat mengetahui fakta Sumpah Pemuda melalui gambar dari tokoh, kemudian naskah Sumpah Pemuda, kemudian gambar gedung bersejarah pada saat itu, dan yang dapat kita lihat sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu konsep. Konsep di sini ialah rencana, yaitu nasionalisme atau rasa cinta tanah air, kemudian imperialisme dan kolonialisme. Nah, selanjutnya yaitu nilai. Di sini ada nilai material, yaitu hal yang dapat dirasakan atau diperoleh setelah mempelajari materi IPS ini, yaitu tentang pergerakan nasional atau Sumpah Pemuda. Nah, peserta didik merasa telah menikmati hasil kemerdekaan, kemudian cermat dalam meneliti sejarah, objektif dalam menilai informasi yang didapatkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sikap. Sikap yang didapatkan setelah mempelajari materi ini dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tanggap terhadap perkembangan zaman, kemudian memiliki sikap terbuka. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan atau kemampuan intelektual atau kemampuan dalam menganalisis, yaitu dapat melakukan, menyimpulkan, menganalisis informasi konseptualisasi. Setelah mempelajari ini, diharapkan peserta didik itu dapat menyimpulkan dan menganalisis tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, dan yang selanjutnya yaitu keterampilan personal atau keterampilan yang dimiliki individu. Nah, itu dapat membaca peta, dapat membuat peta, kemudian mengenal waktu dan kronologis kejadian atau peristiwa yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial, dapat berkontribusi memberikan gagasan kepada masyarakat umum, kemudian menjadi pendengar yang baik, mampu menjelaskan hal yang dimusyawarahkan dengan baik juga. Nah, mungkin itu cukup. Mungkin
Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.